Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita awali dengan bismillah. Pada tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima dan keenam. Sebelum kita memasukinya, pada pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Next. Nah, di sini kita akan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Tujuan ya, agar kalian mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Kalian mampu menilai unsur-unsur cerita, menyajikan pendapat pribadi, menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, kegiatan ekonomi. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar orang tua membantu anaknya ya untuk belajar. Tapi di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Next, pada muatan IPS ini, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait yaitu adanya di perkotaan. Banyak terdapat di perkotaan anak-anak, di mall dan pertokoan ya. Jenis pekerjaannya ada karyawan kantor, ada satpam, penjaga toko, pemilik toko. Nah, bedanya di pedesaan ada juga anak-anak. Kalau di pedesaan ini banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bedanya seperti itu ya. Jadi jenis pekerjaan di pedesaan yaitu adanya petani ya, pemilik lahan, distributor pertanian, peternakan, penjual pakan ternak. Ini contohnya kalau di perkotaan, di mall ya. Tuh. Penjaga toko ya. Nah, di sini yang di pedesaan nih, petani. Nah, tadi kan pembelajaran 5, sekarang pembelajaran ke-6. Tahukah kalian bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Ya, kejujuran sangat penting ya, karena kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bersinar daripada berlian. Pada pembelajaran 6 ini, pada muatan bahasa Indonesia, kalian memberi pendapat tentang inti cerita. Bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita bisa kalian tulis di buku tulis ya, untuk catatan belajar kalian menjelang ujian. 1. Bacalah cerita dengan cermat. 2. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. 3. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. 4. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Begitulah ya anak-anak memberikan pendapat dalam cerita. Di sini ada cerita pemimpin idola pemimpin yang jujur. Kalian awalnya itu bacalah cerita dengan cermat, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, mana yang ada permasalahannya ya. Permasalahannya misalkan, semua buku pelajaran perkelengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Jadi tidak ada permasalahan ya. Nah, di sini kalian bisa cari di teks ini ya. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut.
Nah, selanjutnya pada pembelajaran ke-6, muatan PPKN. Nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Bangsa Indonesia harus memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia itu berarti bercampur dengan kita ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, bangsa kita Indonesia harus memiliki sikap. Berarti kita harus memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Misalnya taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Untuk tugasnya halaman 43 dan 46 ya. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.